Kesalahan banyak trader menggunakan bandarmologi. Jadi sudah beberapa tahun ini saya lihat sudah ramai trader-trader ya, apalagi terutama yang baru-baru terjun ke market itu menggunakan analisa bandarmologi. Nah, disclaimer dulu, saya juga bukan ahlinya bandarmologi. Saya bukan pakar terkait bandarmologi, tapi ya saya sudah makai ya cukup lama lah. Dari awal saya belajar trading di saham udah makai bandarmologi, juga udah belajar, udah ikut kelasnya untuk bandarmologi sendiri juga pernah seperti itu. Jadi saya coba meluruskan apa yang saya pahami terkait bandarmologi yang menurut saya selama ini banyak miskonsepsi ya yang terjadi di kalangan trader-trader, terutama yang baru terjun ke market seperti itu. Nah, yang sering kali saya lihat itu adalah teman-teman beranggapan kalau diakumulasi itu harga pasti naik. Nah, dan kalau dia distribusi harga akan turun. Nah, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Seperti itu. Jadi di market itu bandarmologi, akumulasi atau distribusi itu tidak menentukan harga akan naik atau turun. Karena pada dasarnya bandarmologi sendiri tidak diperuntukkan untuk itu. Nah, bandarmologi sendiri adalah gunanya untuk mengetahui saham ini menarik atau tidak untuk dianalisa lebih lanjut, bukan untuk menentukan harga saham ini ketika diakumulasi akan naik atau turun seperti itu. Nah, karena kenapa? Karena di market ya, bandarmologi itu kan sebenarnya objektif ya, bisa bisa banyak interpretasinya ketika kita melihatnya itu. Nah, bisa saja di market itu diakumulasi tapi harga turun terus, atau distribusi tapi harga malah naik seperti itu. Nah, karena nggak ada jaminan harga yang diakumulasi itu pasti naik. Nah, contoh ini CDIA. Oh, teman-teman lihat ini yang garis putih ini garis yang ini nih. Ini adalah bandar movement overlay. Coba kita lihat. Ini diakumulasi terus nih. Nah, ini broker summary-nya dari tanggal 23. Coba kita ambil dari tanggal 23 Februari deh, 23 Februari itu nah sekitar di sini nih. Pas awal-awal dia baru koreksi lagi. Ini diakumulasi nih, yang beli siapa nih? AK beli 29 miliar, OD, CC, AO, EP. Tapi kenyataannya harganya turun. Nah, jika kita berpatokan pada pada broker summary seperti ini, kalau kita oh ini akumulasi pasti naik ya, kita pasti nyangkut nih di sini, kita pasti loss kan. Karena ya tidak seperti itu cara penggunaannya. Miskonsepsinya tuh banyaknya di situ. Ketika teman-teman yang baru apalagi sekarang kan gampang ya, kalau di Stockbit itu kan tinggal ngeliat gini aja ada tulisan sudah bandar akum. Kalau di mobile itu kan kelihatan tuh di atas ada indikatornya tuh akumulasi atau distribusi, segampang itu kan. Kalau dulu kan enggak, sebelum ada Stockbit kita pakainya bacanya broker summary-nya manual gitu. Tidak ada yang kayak gini, tidak ada dimulai. Jadi kita menghitung manual menggunakan biasa dihitung manual, ada yang bisa langsung cuma ngeliat dengan mata telanjang, hitung di kepala aja seperti itu. Nah, jadi akumulasi tidak selalu menjamin harga akan selalu naik. Begitu juga distribusi tidak akan selalu menjamin harga akan langsung turun gitu. Jadi harus tahu konteks penggunaannya. Nah, terus apalagi yang sering salah digunakan bandarmologi itu jika broker broker asingnya beli itu harga pasti naik ya. Jawabannya juga tidak seperti itu juga. Seperti itu, tidak ada jaminan ketika satu broker tertentu membeli itu harga akan langsung naik. Contoh nih, sampai Pak PP lagi BRPT, coba kita lihat. Nah, coba lihat ini. Dari tanggal 23 lagi, tanggal 23 di sini. Nih, candle yang ini, sekitar ini nih. Nah, dari sini harga terus turun, tapi yang beli, oh nih lihat, yang beli asing semua, AKBK, ZP, YP, CC, KK, RX ini asing semua, tapi harga terus turun. Jadi satu broker tertentu yang kita anggap kayak broker sultan yang asing biasanya, itu ya tidak menjamin ketika mereka membeli harga akan pasti naik juga seperti itu. Kembali lagi tidak ada jaminan. Jadi kalau misalnya ngelihat seperti itu hanya tanda kalau saham ini mulai menarik
untuk dianalisa lebih lanjut seperti itu. Jadi jangan bergantung ke brokernya. Jadi kalau ngelihat satu broker beli terus, terutama ada yang pakai asimologi seperti itu misalnya, oh asing beli saya ikut beli juga, ya bisa keseret begini. Nah, bayangin kalau beli di sini, di atas sini nih udah berapa minus ini, sampai ke bawah sini sudah minus 35%, hanya gara-gara kita ngikuti broker tertentu seperti itu. Nah, apalagi miskonsepsinya yang lainnya adalah mencoba hitung average bandarnya atau brokernya, melihat dari broker Supari seperti ini dengan mata telanjang. Harusnya, karena menurut saya kalau ngitung average bandar itu, apalagi menggunakan broker Sumari manual seperti ini ya, nggak ada jaminan kalian bisa tahu di mana averagingnya dia sebenarnya. Contoh ini kan dari tanggal 23 sampai tanggal 11. Ini kan dari di sini sampai ke sini average-nya, misalnya si AK ini di 1664. Berarti di sekitaran di sini, anggaplah di sini. Nah, sekitaran di sini referensinya. Tapi apa yang menjamin kalau si AK ini nggak punya barang dari atas sini atau bahkan dari bawah sini? Nih, ternyata AK masih ada barang yang dulu di bawah sini, dari harga 600-an masih ada dia. Sehingga mungkin average-nya yang terlihat bukan yang di sini, harusnya average-nya sekitaran di sini misalnya. Ya kan bisa saja. Nah, jadi kembali lagi, nggak bisa menurut saya kalau dihitung, kecuali teman-teman punya data detail, kayak emitennya punya data detail, broker ini punya barang sekian banyak, broker ini punya barang sekian banyak di average segini, di average segini. Nah, itu bisa menurut saya. Kalau seperti ini nggak bisa, gimana caranya menghitungnya? Apalagi bisa aja kan dia pindahin barang, misalnya dia beli di sini pakai BK ini, besok barangnya BK di sini ternyata dipindahin ke AK sini, ternyata orang yang pihak di balik BK dan AK ini sama, ya kan bisa jadi, nggak ada yang tahu, sehingga average-nya di sini jadi berubah lagi, ya kan bisa aja. Nah, makanya kalau saya sendiri pribadi, saya nggak pernah mencoba menghitung seperti itu, karena ya memang tadi penggunaannya kalau untuk bandarmologi saya sendiri hanya untuk melihat apakah saham ini menarik atau enggak. Makanya bandarmologi itu lebih berguna menurut saya untuk digunakan untuk screening. Nah, mencari. Nah, jadi kalau kita sudah screening menggunakan bandarmologi, lihat, oh ini nih list saham-saham yang sedang diakumulasi. Nah, dari situ baru kita lanjut ke tahap selanjutnya, menganalisanya dia lebih lanjut. Dan biasanya bandarmologi sendiri harus dikombinasikan dengan analisa lainnya. Bebas menggunakan analisa story atau corporate action, atau yang paling sering dan paling banyak digunakan yang menggunakan teknikal kombinasinya. Nah, ya itu lebih bagus gitu. Jadi lebih valid. Jadi menurut saya bandarmologi sendiri itu ya tidak bisa berdiri sendiri, apalagi penggunanya seperti yang sudah saya sebutkan tadi gitu. Jadi di luar tujuan penggunaan si bandarmologi itu sendiri menurut saya gitu. Ya, semoga video ini bisa merubah pola pikir teman-teman yang baru terjun dan baru menggunakan bandarmologi itu sendiri, sehingga tidak salah, tidak tidak keluar dari konteks penggunaan bandarmologi itu sendiri seperti itu. Terima kasih.